Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dina Dwi Dinawati dari Binus Business School, Binus University. Di modul ini kita akan bahas tentang compliance atau kepatuhan. Bagaimana organisasi memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan hukum, regulasi, dan etika yang berlaku. Yuk kita bahas bareng. Dalam modul ini kita akan mempelajari bagaimana peran penting kepatuhan dalam menjaga integritas organisasi. Apa itu compliance? Compliance adalah kepatuhan terhadap berbagai aturan, baik itu hukum, regulasi pemerintah, standar industri, maupun kode etik internal. Tujuannya sederhana tapi krusial, memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kita bisa membagi compliance ke dalam 3 kategori utama. Pertama, compliance hukum, yaitu ketaatan terhadap peraturan pemerintah seperti pajak, lingkungan, atau ketenagakerjaan. Kedua, compliance etika, yaitu ketaatan terhadap prinsip moral dan nilai internal perusahaan. Dan ketiga, compliance industri seperti standar ISO, sertifikasi profesi, atau aturan sektor tertentu. Lalu apa resiko jika sebuah organisasi tidak patuh terhadap peraturan atau standar yang berlaku? Dampaknya bisa sangat serius dan meluas, tidak hanya secara hukum, tapi juga terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis. Ketidakpatuhan dapat berujung pada denda atau sanksi hukum yang besar, bahkan hingga pencabutan izin atau lisensi usaha yang tentu mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Selain itu, organisasi juga dapat mengalami kerusakan reputasi, di mana kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor menurun secara drastis. Sekali reputasi rusak, pemulihannya membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap aturan dapat menyebabkan gangguan dalam proses bisnis, misalnya terhentinya kegiatan operasional, pembekuan proyek, atau meningkatnya pengawasan dari regulator. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi daya saing organisasi dan menurunkan moral karyawan. Karena itu, kepatuhan bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tapi merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko dan tata kelola yang baik untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Untuk menghindari risiko-risiko kepatuhan yang dapat merugikan organisasi, diperlukan program compliance yang kuat dan terstruktur. Program ini bukan hanya sekedar dokumen kebijakan, melainkan sebuah sistem yang hidup dan diterapkan secara konsisten di seluruh lini organisasi. Langkah pertama dimulai dengan komitmen manajemen puncak. Tanpa dukungan nyata dari pimpinan tertinggi, program kepatuhan akan hanya menjadi formalitas. Manajemen harus menunjukkan contoh melalui integritas dan ketegasan dalam menegakkan aturan. Langkah berikutnya adalah pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan. Setiap karyawan perlu memahami apa yang dimaksud dengan kepatuhan dan mengapa hal itu penting dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Edukasi ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesadaran etika dan tanggung jawab pribadi terhadap aturan perusahaan maupun regulasi eksternal. Selanjutnya, organisasi harus memiliki sistem pelaporan dan mekanisme whistleblowing yang aman dan terpercaya, sehingga pelanggaran dapat dilaporkan tanpa rasa takut akan pembalasan. Hasil laporan ini kemudian ditindaklanjuti melalui audit internal yang objektif untuk memverifikasi fakta dan memberikan rekomendasi perbaikan. Terakhir yang tak kalah penting adalah penegakan sanksi terhadap pelanggaran.
Tanpa konsistensi dalam penegakan, kepercayaan terhadap sistem kepatuhan akan melemah. Melalui semua kombinasi ini, komitmen, edukasi, pengawasan, dan penegakan disiplin, organisasi dapat membangun budaya kepatuhan yang kuat dan berkelanjutan sekaligus menjaga reputasi dan integritasnya di mata publik. Di banyak organisasi ada tim khusus yang bertugas menangani compliance. Mereka bertanggung jawab menyusun kebijakan, mengedukasi karyawan, melakukan audit, dan menjadi penghubung antara perusahaan dan regulator. Keberadaan unit ini sangat vital dan menjaga kepatuhan di seluruh lini perusahaan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa compliance bukan hanya harus karena aturan, tapi juga karena ingin menjadi organisasi yang dipercaya dan dihormati. Budaya kepatuhan yang kuat akan menjadi keunggulan kompetitif di era bisnis yang makin transparan. Sekarang kita sudah paham 3 elemen utama dalam JRC. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana ketiganya saling terhubung dan saling mendukung. Sampai jumpa di modul selanjutnya.